Saudara Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta menyadari kondisi saat ini memang merupakan sebuah pilihan yang sangat berat. Di sisi lain dihadapkan oleh kesehatan masyarakat, namun di sisi lain juga dihadapkan dengan kenyataan kondisi perekonomian di Jakarta yang sudah mulai bergerak. Kebijakan pengetatan tersebut dipastikan bakal kian menekan aktivitas ekonomi ibu kota dan kondisi ini bakal berpengaruh pada pertumbuhan produk domestik bruto. Bagaimana kalangan pengusaha menyikapi PSBB ketat DKI Jakarta? Kita telah terhubung lewat Zoom dengan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Selamat sore, Ibu Diana. Selamat sore, Mbak. Ibu Diana, kita tahu bahwa pembatasan sosial berskala besar kembali dilakukan di Jakarta. Bagaimana dampak langsung PSBB total ini terhadap perekonomian di Jakarta khususnya, Bu? Iya, Mbak. Kondisi saat ini kan kita baru melaksanakan PSBB transisi. Tiba-tiba kami harus juga dihadapi oleh kondisi PSBB total. Ini yang membuat kemarin kita sempat panik, tetapi setelah kita mendengar peraturan yang baru, ya tentunya kita menyadari ini harus memang bukan suatu pilihan lagi, tapi memang harus dijalani. Dan kita menyikapinya adalah sungguh prihatin, terutama saat ini semua pengusaha bisa dikatakan kena dampaknya. Terutama adalah yang mikro dan kecil yang memang saat ini sedang baru mulai bergerak, ternyata harus mengalami pengetatan kembali. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa tetap berjuang untuk survive di kondisi pandemi ini, Mbak. Ya, baik Bu Diana, kita ketahui bahwasannya DKI Jakarta sebelumnya melakukan PSBB, kemudian berubah menjadi PSBB transisi, kemudian kembali lagi ke PSBB dengan aturan baru yang berlaksana selama 14 hari ke depan begitu ya, yang ditentukan oleh Gubernur DKI Jakarta atau pemerintah DKI Jakarta. Sampai dengan sejauh ini apakah ada data terkait lonjakan PHK yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat, Bu? Iya, kondisi PSBB transisi kita ketahui di Jakarta sendiri sudah mencapai puluhan ribu kerja yang terdampak PHK. Belum lagi yang termasuk pada jumlah pekerja yang diliburkan tanpa tanggungan perusahaan. Nah, dengan adanya PSBB ini juga kemarin kami mendapatkan informasi ada beberapa teman-teman yang karena masih memang menggunakan PKWT terhadap karyawannya, makanya karyawan-karyawan yang masih dalam PKWT juga kena dampak dari PHK. Walaupun memang kami menyerukan kepada teman-teman bahwa PHK itu adalah jalan terakhir, tetapi kondisi perusahaan kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi masih banyak teman-teman yang memang secara otomatis bahkan, karena yang mikro ini kan sebagian adalah pengusaha yang juga merangkap karyawan. Nah, ini yang terdampak sekali dan mereka akhirnya merasa bahwa harus mem-PHK dirinya sendiri. Itu yang terjadi, Mas. Ya, lalu bagaimana Ibu? Ini kan sangat besar imbasnya kepada pengusaha mikro ataupun UMKM. Apakah ada bayangan mengenai perusahaan-perusahaan UKM ini yang akan gulung tikar, Bu? Iya, kalau kita sih melihat ini tidak bisa memprediksi 100% ya, Mbak. Cuma sekarang ini setiap pengusaha memiliki cash flow yang sangat berbeda dan hampir rata-rata dunia usaha memiliki cash flow keuangan yang kurang baik. Belum lagi memang beban operasional kami di saat kondisi pasar yang masih belum pulih ini juga sangat tinggi dan banyak yang mempengaruhi sehingga produksi juga selain dari pangsa pasarnya menurun, kemudian biaya operasionalnya yang tinggi, dan inilah yang akibatnya kondisinya belum bisa kita prediksi untuk bergerak lebih baik.
Baik, Bu Diana, tentu saja sebagai UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini berbagai macam upaya dilakukan untuk bertahan sehingga roda perekonomian terus berputar begitu. Nah, upaya bisnis yang seperti apa atau apakah ada bantuan dari pemerintah DKI Jakarta yang memberikan secara langsung kepada pihak UMKM sehingga dapat bertahan sampai dengan sejauh ini? Ya, kita mengharapkan sekali memang untuk Pemprov DKI memberikan insentif untuk pengurangan pajak daerah. Ini memang sudah kita serukan, cuma belum ada realisasinya selain dari mungkin PBB yang tidak dinaikkan. Tetapi kalau ada pengusaha-pengusaha yang lain yang berhubungan dengan pajak-pajak daerah, berhubungan dengan bisnisnya, contoh misalkan reklame. Nah itu mereka kan mendapatkan kewajibannya adalah memang dari usernya. Tetapi user ini kalau mereka tidak termanfaatkan waktunya, mereka juga meminta untuk penambahan reklamenya. Nah ini yang sepertinya sampai saat ini Pemprov DKI belum bisa untuk membantu dalam hal penyesuaian di lapangan. Ya, Bu Diana, sedangkan dari Kadin sendiri apakah ada upaya-upaya tertentu untuk membantu para pengusaha mikro ini ataupun UMKM untuk tetap bertahan dalam kondisi ini, Bu? Ya, kami ikut dalam pendampingan, Mbak, untuk para yang khususnya mikro yang berhubungan dengan perbankan. Bagaimana mengakses perbankan sehingga yang kemarin juga ada teman-teman yang memang usahanya belum mendapatkan akses, tetapi hanya karena pelaporan keuangannya, kemudian sistem akuntansinya. Nah ini yang kita bantu untuk mereka mendapatkan akses dari perbankan. Ya, Mbak. Ya, baik Bu Diana, apakah juga dapat disampaikan kepada kami ada beberapa informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan UMKM terkait PSBB yang dilakukan kembali oleh pemerintah DKI Jakarta. Apakah ini juga merupakan bagian dari ekspektasi rekan-rekan UMKM yang saat ini masih berjuang untuk menumbuhkan perekonomian di DKI Jakarta? Ya, kemarin kita sempat memang kaget ya waktu awal mendengar bahwa PSBB akan diberlakukan, PSBB kembali seperti PSBB yang pertama. Nah, tapi setelah mendapatkan informasi terakhir dari pemerintah, khususnya Pemprov, itu ekspektasi kami justru di luar ekspektasi kami dan alhamdulillah kita menyambut baik sekali karena ternyata 11 sektor yang kemarin pada saat PSBB pertama itu dikecualikan dan kita minta dievaluasi agar nantinya mungkin sektor-sektor yang diperbolehkan pada saat PSBB transisi itu diperbolehkan berusaha, ternyata semua sesuai ekspektasi kami dan memang masukan dari kami kepada gubernur sepertinya diakomodir dengan baik dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menjalani PSBB kedua ini dengan baik dan wabah penyakit bisa segera berakhir, ekonomi bisa berjalan lancar. Ya, Bu Diana, mengingat begitu banyak pengusaha mikro ataupun UMKM yang terkena dampak dari PSBB ini, Bu, apakah ada kompensasi, Bu, terhadap pengusaha sebagai dampak dari PSBB yang kembali dilakukan ini? Kalau kompensasi tentunya ada ya, Mbak, yang sudah stimulus-stimulus diberikan oleh pemerintah, itu memang saya melihat bahwa teman-teman sudah memanfaatkan fasilitas itu. Cuma mungkin dari perbankan yang masih belum memberikan pelonggaran yang seperti diharapkan oleh program-program pemulihan ekonomi nasional. Di mana saya selalu bertanya bahwa sebenarnya kalau pengusaha itu kan tidak mungkin langsung diberikan dana BLT, tetapi pasti melaluinya perbankan. Nah ini yang ternyata teman-teman di UMKM itu juga sekarang korporasi menyatakan bahwa banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat mereka melakukan restruktur. Gitu. Nah ini yang mungkin perlu dari pemerintah untuk
ke perbankan adanya intervensi lah, bahwa perbankan harus benar-benar memberikan pelonggaran kepada debitur. Itu yang Mbak. Baik, terima kasih Ibu Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta atas informasi Anda tentang tantangan dunia usaha di PSBB ketat yang diberlakukan sejak hari ini di DKI Jakarta. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Ibu. Selamat sore. Terima kasih.